Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisah Nurus Sobah. Saya mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ulumul Quran 3 yang diampu oleh Bapak Sofyan Effendi STHI MA. Selamat menonton teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak? Mutlak menurut bahasa yaitu tidak terikat, sedangkan muqayyad kebalikan daripada mutlak. Mutlak menurut usul fikih adalah suatu lafaz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Contohnya seperti meja, kursi, jalan, rumah. Kata-kata ini memiliki makna mutlak karena secara makna kata-kata tersebutlah menunjukkan pada pengertian makna tertentu yang telah kita fahami. Kemudian muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Seperti lafaz raqabah yang dibatasi dengan iman di dalam surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fatahriru raqabatin mu'minah. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam mutlak dan muqayyad. Apabila nas hukum datang dalam bentuk mutlak dan pada sisi lain dengan bentuk muqayyad, maka menurut ulama usul, kaidahnya itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada pada mutlak itu sama dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad, maka dalam hal ini, hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik dan dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Baik, kita masuk kepada kaidah yang kedua. Bila mana sebab mutlak dan muqayyadnya sama, tetapi hukum keduanya berbeda, maka yang mutlak tidak dapat ditarik kepada muqayyad. Lalu kaidah yang ketiga, jika sebab yang ada pada mutlak dan muqayyad berbeda, tetapi hukum keduanya sama, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Oke, kita masuk kepada poin terakhir, kaidah yang terakhir, yaitu jika sebab dan hukum ayat mutlak itu berbeda dengan sebab dan hukum ayat muqayyad, maka yang mutlak tidak bisa dipahami sebagaimana yang muqayyad, ya, dan tidak bisa diamalkan begitu. Ini lawan, ini kaidah yang keempat, ini lawan dari kaidah yang pertama. Masuk langsung kepada contohnya. Masalah had pencurian yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 38. Bunyinya seperti apa? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah ila akhirih. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjaan dan sebagai siksa dari Allah. Lafaz yadun di sini berbentuk mutlak, yaitu keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana yang harus dipotong. Ya. Belum bisa dipahami? Baik, sama saya juga. Masuk kepada yang muqayyad. Contoh muqayyad itu masalah berwudu, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai
siku-siku, ya. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, lafadz iyadun di sini bentuknya muqayyad karena diikat oleh lafadz setelahnya, yaitu ilal marafiq, ya kan? Nah, dari dua ayat tadi terdapat lafadz yang sama, yaitu lafadz iyadun. Ayat yang pertama berbentuk mutlak dan ayat yang kedua bentuknya muqayyad. Ya, yang mutlak itu berkenaan tentang pencurian, had pencurian, yang hukumnya harus potong tangan, dan yang kedua itu tentang masalah wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku-siku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang mutlak tidak bisa dipahami sebagai yang muqayyad, ya, walaupun lafadznya sama. Kemudian setelah kita mengetahui 4 kaidah tadi, apa sih urgensi daripada mempelajari mutlak dan muqayyad ini di dalam kehidupan kita? Di dalam keseharian manusia selalu membutuhkan akan adanya suatu hukum yang mengatur aktivitasnya, baik ibadah maupun muamalah. Hukum yang terdapat di dalam Islam berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang belum tentu diketahui oleh setiap manusia. Juga belum tentu mereka bisa mencari sumber dalil suatu hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga manusia membutuhkan alat atau cara bagaimana agar mereka dapat mengambil dalil sebagai landasan hukum. Akhirnya, para ulama yang menekuni bidang tersebut berijtima untuk mencari cara pengambilan hukum Islam yang sah secara syariat. Di antara cara yang dibuat oleh ulama tersebut adalah dengan menggunakan kaidah mutlak dan muqayyad. Sehingga cara tersebut sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap suatu masalah. Bahkan sebagian ulama menjadikan mutlak dan muqayyad ini sebagai salah satu landasan pengambilan hukum, karena di dalamnya seseorang akan tahu penjelasan suatu ayat dan kandungannya ataupun suatu ayat yang berseberangan dengan ayat lain. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah sedikit tadi saya paparkan, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, walaupun penjelasan saya juga masih banyak kekurangan. Ya, akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe guys.